Apakah kalian merasa dunia sedang tidak baik-baik saja? The United States military began major combat operations in Iran. With the US-Israeli war with Iran. Where Iran's ally Hezbollah says it's ready for open war with Israel. Tambahan korban-korban yang kehilangan nyawa. Scroll TikTok isinya konflik. Buka berita isinya ancaman nuklir. Kata World War III bukan lagi cuma jadi keyword film fiksi ilmiah, tapi sudah jadi trending topik yang bikin cemas. Tapi, sebelum kita panik dengan apa yang mungkin terjadi besok, pernahkah kalian ngulik bagaimana dua perang besar sebelumnya benar-benar mengubah segalanya? Kenapa satu letusan pistol di Sarajevo bisa membunuh jutaan orang? Dan kenapa dendam masa lalu selalu punya cara untuk kembali? Selamat datang di Ngulik Google. Episode hari ini, kita akan bedah anatomi Perang Dunia I dan II, misteri yang menyertainya, dan kenapa sejarah ini adalah cermin dari apa yang kita hadapi sekarang. In 1914, before the Battle of the Marne, it had stood like a rock against German assault. Chapter 1, Perang Dunia I, The War to End All Wars. Kita harus mundur ke tahun 1914. Bayangkan Eropa saat itu bukan sebagai benua yang damai, melainkan sebuah gudang mesiu atau powder keg yang sangat tidak stabil. Negara-negara besar saling curiga, berlomba membangun senjata paling mematikan, dan terikat dalam aliansi rahasia yang saling mengunci. Jika satu negara diserang, semua teman-temannya harus ikut berperang. Lalu, datanglah tanggal 28 Juni 1914 di Sarajevo. Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hongaria, sedang melakukan kunjungan resmi. Di pinggir jalan, seorang pemuda nasionalis Serbia berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip menunggu dengan pistol di tangan. 2 tembakan dilepaskan. Archduke Ferdinand tewas. Peristiwa ini seharusnya bisa jadi konflik lokal, tapi sistem aliansi menyeret seluruh dunia ke dalam lubang hitam. Austria-Hongaria menyatakan perang pada Serbia, Rusia membela Serbia, Jerman membela Austria-Hongaria, Prancis membela Rusia, dan Inggris masuk karena Jerman menginvasi Belgia yang netral. Dalam hitungan minggu, dunia terbakar. Siapa yang terlibat? Dunia terpecah menjadi 2 kubu raksasa. Di satu sisi, ada blok sekutu atau Entente, Inggris dengan imperium lautnya, Prancis yang ingin balas dendam pada Jerman, Rusia yang dipimpin Tsar Nicholas II, dan belakangan Amerika Serikat yang membawa logistik masif di tahun 1917. Di sisi lain, ada blok sentral, Kekaisaran Jerman yang ambisius, Austria-Hongaria yang mulai rapuh, dan Kekaisaran Ottoman yang sedang sekarat. Kenapa Perang Dunia Pertama disebut sebagai The Great War? Karena ini pertama kalinya kemajuan revolusi industri digunakan murni untuk kehancuran massal. Manusia menciptakan mesin yang lebih cepat membunuh daripada kemampuan mereka untuk menghindar. Kita mengenal Perang Parit atau Trench Warfare, sebuah labirin bawah tanah sepanjang ribuan kilometer dari Swiss hingga Laut Utara. Di dalam parit itu, neraka adalah nyata. Bayangkan para prajurit harus berdiri di atas genangan air bercampur urin dan darah hingga kaki mereka membusuk atau trench foot. Mereka berbagi ruang dengan jutaan tikus besar kucing yang memakan mayat rekan mereka. Dan yang paling mengerikan, senjata kimia. Gas klorin dan gas mustar dilepaskan, membuat paru-paru terbakar dari dalam. Tak ada heroisme di sini, yang ada hanyalah bertahan hidup di tengah hujan artileri yang tidak berhenti selama berhari-hari. Dampaknya, dunia tidak pernah sama lagi. Tahun 1918, perang berakhir, tapi harga yang dibayar sangat mahal. 4 kekaisaran raksasa yang sudah berdiri berabad-abad runtuh seketika. Puluhan negara baru lahir, tapi berbatasan mereka ditarik di atas meja perundingan tanpa memedulikan etnis di dalamnya. Sebuah bom waktu yang masih meledak di Timur Tengah hingga hari ini. Namun, sejarah mencatat satu kesalahan diplomatik terbesar umat manusia, Perjanjian Versailles. Jerman yang sudah hancur secara ekonomi dipaksa menandatangani klausul kesalahan perang. Mereka harus membayar kompensasi perang yang mustahil dilunas dalam waktu singkat. Militer mereka dipreteli dan harga diri mereka diinjak-injak.
Banyak sejarawan sepakat, Perjanjian Versailles bukan sebuah perdamaian, melainkan gencatan senjata selama 20 tahun. Mari kita menelisik lebih dalam lagi ke Perjanjian Versailles. Banyak orang mengira perang selesai saat senjata diletakkan pada 11 November 1918. Tapi nyatanya, di sebuah haul yang megah bernama Hall of Mirrors di Istana Versailles, Prancis, para pemenang perang justru sedang menabur benih untuk bencana yang jauh lebih besar. Perjanjian Versailles. Ingat nama ini, karena inilah dokumen yang secara tidak langsung membunuh puluhan juta orang 2 dekade kemudian. Bayangkan kalian adalah warga Jerman saat itu. Kalian kalah perang, lelah, dan kelaparan. Lalu, para pemenang, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat menyodorkan selembar kertas yang isinya bukan sekedar perdamaian, tapi penghinaan. Jerman dipaksa menandatangani Artikel 231 atau klausul kesalahan perang. Mereka dipaksa mengaku bahwa seluruh kehancuran dunia adalah kesalahan mereka sendirian. Dampaknya, Jerman dijatuhi denda sebesar 132 miliar marks gold, sebuah angka yang mustahil dibayar. Ekonomi mereka terjun bebas. Inflasi menjadi sangat gila, sampai-sampai harga satu roti butuh sekeranjang penuh uang kertas. Orang-orang membakar uang hanya untuk menyalakan api penghangat karena nilai uang lebih murah daripada kayu bakar. Di tengah rasa malu nasional, kemiskinan yang mencekik dan harga diri yang diinjak-injak, muncullah sebuah narasi berbahaya, yaitu mitos pengkhianatan dari dalam. Rakyat Jerman merasa mereka tidak kalah di medan pertempuran, tapi dikhianati oleh politisi dan kelompok minoritas di rumah sendiri. Inilah momen di mana sang orator masuk ke panggang sejarah. Adolf Hitler tidak muncul dari ruang hampa. Dia adalah produk dari keputusasaan massal. Dia menjanjikan satu hal yang sangat dirindukan rakyat Jerman, yaitu restorasi harga diri. Dia merobek Perjanjian Versailles di depan umum, mulai membangun kembali militer secara rahasia, dan meyakinkan bangsa Jerman bahwa mereka adalah ras unggul yang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Hanya dalam waktu 20 tahun, waktu yang singkat bagi satu generasi, dunia berpindah dari perang untuk mengakhiri semua perang menuju perang yang paling mematikan sepanjang sejarah manusia. Garis pembatas antara PD1 dan PD2 hanyalah sebuah jeda napas yang penuh dengan dendam. Jika PD1 adalah tentang kegagalan diplomasi antar kekaisaran tua, maka PD2 yang akan kita bahas ini adalah tentang ambisi satu orang dan satu ideologi yang ingin menghapus peta lama dan menggantinya dengan kekuasaan total. Zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Chapter 2, Perang Dunia II, Ambisi dan Genosida. 1 September 1939, fajar pecah di perbatasan Polandia dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Jerman memperkenalkan taktik perang baru yang membuat militer tradisional Eropa gemetar, Blitzkrieg atau perang kilat. Koordinasi sempurna antara tank, panzer, infanteri dan serangan udara, Stuka, menghancurkan pertahanan lawan dalam hitungan hari. Jika Perang Dunia Pertama adalah tentang memperebutkan parit dan wilayah, maka Perang Dunia Kedua adalah tentang pemusnahan total. Ini bukan lagi soal berbatasan, tapi soal ideologi. Siapa yang berhak hidup dan siapa yang harus tunduk di bawah kekuasaan satu ras atau satu sistem. Siapa saja aktor utamanya? Dunia terbegat lagi menjadi dua kekuatan raksasa yang saling mengunci leher. Di kubu poros atau Axis, kita melihat aliansi mematikan. Jerman dengan Nazinya, Italia di bawah fasisme Mussolini, dan Kekaisaran Jepang yang haus ekspansi. Mereka ingin membangun tatanan dunia baru. Di seberangnya ada blok sekutu. Awalnya hanya Inggris yang berdiri sendirian di bawah Winston Churchill, lalu Uni Soviet setelah dikhianati Hitler, dan Tiongkok yang sedang berdarah-darah melawan invasi Jepang. Tapi jangan lupa sisi gelap kemanusiaan balik strategi perang ini.
Di Eropa terjadi Holocaust, sebuah genosida sistematis seperti pabrik kematian di mana 6 juta orang Yahudi dan miliaran minoritas lainnya dibantai di kem-kem seperti Auschwitz. Sementara itu di Asia, Jepang mengamuk dengan doktrin Asia Timur Raya yang bagi banyak negara, termasuk Indonesia, berarti kerja paksa, penderitaan dan eksploitasi habis-habisan. Titik balik dunia. Selama 2 tahun pertama, blok poros seolah tak terkalahkan. Sampai pada 7 Desember 1941, Jepang melakukan kesalahan fatal dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Mereka membangunkan raksasa tidur. Amerika Serikat masuk dengan kekuatan industri yang tak terindangkan, mengubah alur sejarah. Dari dinginnya Stalingrad di Rusia, di mana tentara Jerman mulai membeku dan kalah, hingga pendaratan D-Day di Normandia yang legendaris. Dunia menjadi medan pertempuran global, dari panasnya padang pasir Afrika Utara hingga pertempuran hutan di Pasifik. Hingga akhirnya, Agustus 1945, dunia menyaksikan senjata paling mengerikan yang pernah diciptakan manusia. Little Boy dan Fat Man dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 2 ledakan atom itu bukan hanya mengakhiri perang dengan menyerahnya Jepang, tapi juga memulai era baru, yaitu era nuklir, di mana satu tombol bisa menghapus peradaban. Dampaknya hingga detik ini, kita hidup di dunia yang dibentuk oleh puing-puing PD4. PBB didirikan dengan satu janji, jangan ada perang seperti ini lagi. Tapi persahabatan sekutu segera pecah. Dunia terbelah menjadi perang dingin, AS dengan kapitalismenya versus Uni Soviet dengan komunismenya. Garis-garis peta yang kita lihat sekarang, ketegangan di Korea Utara, hingga konflik di Eropa Timur, semuanya adalah luka yang belum benar-benar sembuh sejak 1945. Bahkan teknologi yang kalian gunakan untuk menonton video ini, komputer, internet yang berakar dari komunikasi militer, radar, hingga mesin jet yang membawa kalian terbang antar negara, semuanya adalah anak kandung dari inovasi teknologi yang lahir dari haus akan kemenangan perang. Setelah menelusuri parit berlumpur di PD1 dan debu radioaktif di PD2, ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kita benar-benar belajar? Sejarah punya cara aneh untuk mengulang dirinya sendiri. Jika kita perhatikan polanya, perang besar tidak pernah dimulai secara tiba-tiba. Dia selalu tumbuh dari akar yang sama. Krisis ekonomi yang mencekik, rasa nasionalisme yang berubah menjadi kebencian pada yang berbeda, dan meja diplomasi yang akhirnya digantikan oleh moncong senjata. Sekarang, coba kalian lihat berita hari ini. Ketegangan di Eropa Timur, konflik di Timur Tengah, hingga perlombaan senjata di Pasifik. Apakah kalian merasa pola itu sedang terulang kembali? Apakah kita sedang menyaksikan pemanasan menuju trilogi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh siapapun? Perbedaan utamanya adalah teknologi. Di Perang Dunia Pertama, kita menggunakan senapan dan kawat berburi. Di Perang Dunia Kedua, kita mengakhirinya dengan 2 bom atom. Namun hari ini, di gudang senjata negara-negara besar, tersimpan ribuan hulu ledak yang kekuatannya ribuan kali lipat dari Hiroshima. Albert Einstein pernah memberikan peringatan yang menghantui hingga detik ini. Beliau berkata, "Aku tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia Ketiga akan dilawan, tapi Perang Dunia Keempat akan dilawan dengan kayu dan batu." Kalimat itu bukan sekedar kutipan keren di buku sejarah. Itu adalah peringatan bahwa jika tombol itu akhirnya ditekan, tidak akan ada pemenang, tidak ada pahlawan. Yang tersisa hanyalah abu dari peradaban yang kita bangun dengan susah payah selama ribuan tahun. Sejarah bukan untuk dihafal tanggalnya, agar kita lulus ujian sekolah. Sejarah dipelajari agar kita mengenali polanya sebelum terlambat. Perdamaian yang kita nikmati hari ini, apakah ini benar-benar perdamaian sejati? Ataukah ini hanya sebuah istirahat panjang sebelum badai yang lebih besar datang menerjang? Kita semua punya peran untuk tetap kritis dan menolak narasi kebencian. Karena pada akhirnya, yang mati di medan perang bukanlah para politisi yang memulai perang tersebut, melainkan orang-orang biasa seperti kita. Jadi, menurut kalian, di titik mana dunia kita berada saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin. Terima kasih sudah ngulik bersama di episode Google kali ini. Tetap kritis, tetap waspada, dan tetap ngulik.
Sampai jumpa di episode berikutnya.